Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Terjerat Cinta Om-Om, episode 13. Anak kecil. Atar melangkahkan kakinya menuju ke pintu, namun matanya masih memandang gadis cantik yang sibuk dengan alat pembersih kaca di tangannya. Dikeluarkannya ponsel di dalam saku celananya dan memotret gadis itu secara diam-diam. Ia kemudian meninggalkan ruangannya dan menutup pintu ruangan tersebut. Senyum mengembang di bibirnya saat mengingat gadis tersebut. Pria itu menggeleng kepalanya saat mengingat gadis itu bercerita. "Dasar anak kecil," ucapnya, kemudian berjalan menuju lift pribadinya. Atar masuk ke dalam liftnya dan memandang lift tersebut. Selama ini, dia tidak pernah memperhatikan lift khusus miliknya. Bahkan dia tidak tahu bentuk lift yang bisa dipakainya karyawannya. Namun, saat mendengar ucapan gadis tersebut, membuatnya memperhatikan lift khusus untuk direktur utama. Atar kemudian tersenyum saat mengingat ucapan gadis tersebut. Atar berdiri menunggu pintu lift terbuka. Ia tersenyum saat pintu lift itu terbuka. "Ternyata seperti ini rasanya naik lift direktur utama," ucapnya sambil tersenyum geli saat mengingat gadis itu berbicara dengannya. Atar memanggil kepala security yang menjaga keamanan di kantornya. Dengan cepat kepala bagian keamanan itu datang menemuinya. "Ada apa, Pak Atar?" ucap pria bertubuh tinggi dengan kulit yang cukup gelap. Pria itu tampak takut saat memanggilnya pemimpin tertinggi dari perusahaan ini. Atar memberikan ponselnya. "Lihat foto gadis itu," ucapnya. "Iya, Pak. Ada apa dengan wanita yang ada di foto ini?" ucap pria bernama Anto tersebut. Anto masih belum mengerti apa maksud dari ucapan bosnya. "Gadis yang ada di foto ini sekarang bekerja di sini sebagai cleaning service selama 1 minggu. Selama dia menjadi cleaning service di sini, aku minta agar tidak ada yang melarangnya untuk memakai lift khusus direktur utama," ucapnya kepada kepala security-nya. Walaupun sedikit bingung dengan perintah yang didengarnya, Anto tetap menganggukkan kepalanya. "Apa boleh saya minta fotonya?" ucap Anto agar mempermudah dirinya untuk memberikan informasi ke seluruh anggotanya. "Kamu cukup perhatikan wajahnya dan ingat wajahnya baik-baik. Fotonya saya tidak akan berikan, dan ingat, jangan ada satupun yang mengambil foto gadis ini," ucapnya menegaskan. "Baik, Pak," ucap Anto. Atar pergi meninggalkannya setelah memberikan perintah lucunya. Ia berjalan ke parkiran mobilnya dan masuk ke dalam mobilnya. "Apa yang terjadi?" ucapnya menepuk keningnya sendiri saat mengingat apa yang telah dilakukannya. Nampak ia begitu ingin gadis itu bebas memakai lift pribadinya tanpa ada yang boleh melarangnya. Ia membuatnya tidak mengerti mengapa dia tidak memperbolehkan ada satu orang pun yang menyimpan foto gadis tersebut. Atar mengacak-acak rambutnya ketika merasa ada yang aneh dengan dirinya. "Terlalu kecil," ucapnya ketika mulai menjalankan mobilnya. Alisa pulang lebih cepat daripada jadwal pulang seharusnya. Setelah pekerjaannya dikerjakannya selesai, Alisa menelpon Om Yuda untuk minta izin agar pulang lebih dulu. Dengan cepat pria itu mengizinkannya. Alisa masuk ke dalam lift khusus direktur utama. Ditekannya tombol 1. Alisa tersenyum ketika merasakan bahwa dirinya begitu bebas untuk masuk lift tersebut. Alisa kaget dan matanya terbuka lebar ketika pintu lift itu terbuka. Alisa menelan air ludahnya ketika kedapatan memakai lift milik direktur utama. Alisa keluar dari dalam lift. Melihat 5 orang security berdiri di depan pintu lift, Alisa sangat gugup. Alisa sedikit tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Maaf, saya memakai liftnya," ucapnya. "Enggak apa-apa, Dek. Adek boleh kok pakai liftnya. Kantornya juga belum beroperasi," ucap pria bertubuh tinggi dan kulit gelap tersebut. Security itu tersenyum ramah kepadanya.
Alisa tersenyum lega dan mengusap dadanya saat dirinya tidak dilarang untuk memakai lift tersebut. Tangannya menenteng kantong plastik yang berisi makanan untuk dibawanya pulang. Alisa bisa membayangkan bagaimana senangnya mamanya ketika melihatnya membawa banyak makanan. Untuk malam ini, dia tidak perlu memikirkan makan malam mamanya karena dibawanya saat ini cukup. Alisa juga berencana untuk memberikan 2 kotak makanan tersebut untuk Ibu Aminah yang selalu ikhlas menemani dan membantu mamanya ketika ia tidak di rumah. Mengingat wanita yang usianya lebih tua dari mamanya itu, terkadang Alisa merasa sangat ingin membalas jasanya. Ingin rasanya ia bisa memberikan Ibu Aminah uang, namun uang untuk keperluan dirinya saja tidak ada cukupnya. Alisa sampai di parkiran motor dan duduk di atas jok motornya. Plastik tersebut disangkutkannya di cantelan motor metik miliknya. Alisa mulai mengemudikan motornya untuk kembali pulang ke rumahnya. Alisa sampai di rumahnya dan melihat mamanya duduk di kursi roda. Mamanya akan selalu duduk di depan jendela menunggunya pulang. Mamanya akan selalu melihat keluar jendela untuk melihat putrinya. "Assalamualaikum, Ma," sapa Alisa saat membuka pintu dan melihat mamanya yang sudah menunggunya. "Waalaikumsalam," jawab Nur yang tersenyum saat putrinya menyalami tangannya. "Mama sudah lama nungguin Isa?" tanya Alisa. Diciumnya pipi mamanya kiri dan kanan secara bergantian. Nur menggelengkan kepalanya. "Belum," jawabnya. "Isa tadi sengaja gak ambil jam istirahat, jadi sama Om Wisnu Isa boleh pulang cepat," Alisa menjelaskan dengan tersenyum lebar. Nur tersenyum dan mengusap kepala putrinya. "Mama, Isa bawain Mama banyak makanan." Alisa mengangkat kantong yang ada di tangannya. Nur tersenyum saat melihat makanan yang dibawa oleh putrinya. "Isa bawa apa aja?" tanya Nur. "Isa belum tahu isinya, soalnya ini dari kantor," jelas Alisa. "Kenapa bisa dapat?" tanya Nur. "Iya, jatah makan siang. Kebetulan banyak lebih, jadi Isa bawa pulang. Isa anterin ke Ibu Aminah sebentar ya, Ma," ucapnya. Nur menganggukkan kepalanya. Alisa membawa 2 kotak nasi untuk Ibu Aminah yang berada di sebelah rumahnya. Setelah memberikan nasi kotak itu Ibu Aminah, Alisa kembali ke rumahnya. Nur memandang putrinya yang baru saja masuk ke rumahnya. "Ini apa benar jatah makan siang dari perusahaan?" Nur bertanya ketika memandang nasi yang ada di dalam box yang berwarna putih. "Iya, Ma," jawab Alisa. "Mama mau yang mana?" tanya Alisa saat melihat isi nasi box itu ayam bakar, ikan bakar, dan sup daging. "Mama mau sup daging," pinta Nur. Alisa masukkan sup yang ada dalam plastik ke dalam mangkuk. "Isa suapin Mama," ucapnya. "Gak usah, Mama makan sendiri aja. Isa makan aja nasi Isa," jawab Nur. "Isa tadi sudah makan di kantor, Ma. Isa suapin Mama ya," ucapnya yang memegang sendok. Nur menganggukkan kepalanya. Nur makan nasi yang disuapi oleh putrinya hingga nasi yang ada dalam box itu habis olehnya. "Mama sudah minum obat?" tanyanya. "Sudah," jawab Nur. "Bisa mandi sebentar ya, Ma," ucap Alisa membersihkan sampah dan mengutip nasi yang berserak di lantai. Alisa sedikit berlari keluar dari kamar sambil membawa sampah dan juga piring kotor di tangannya. Nur hanya diam sambil memandang punggung putrinya, diusapnya air matanya yang menetes. Apakah putrinya sudah ada tidur sejak semalam? Pikirnya. Alisa mengeluarkan baju kerjanya yang masih disimpannya dalam tas yang belum sempat dicucinya. Alisa melipat baju cleaning service dan seragam berwarna merah cabai dan memasukkannya ke dalam tas. "Ma, Isa pergi dulu ya," pamit Alisa. "Isa, Mama BAB," ucap Nur. "Bentar ya, Ma, Isa ambil air,"
ucapnya berlari keluar kamar. Alisa kembali masuk ke dalam kamar dengan membawa air pakai ember dan meletakkan ember itu ke lantai. Alisa mengambil handuk kecil dan sabun. "Ma, baring dulu," ucapnya yang meletakkan tangannya di bawah ketiak mamanya dan memeluknya dengan erat. Alisa mengangkat tubuh mamanya dan memindahkannya ke atas tempat tidur. "Alhamdulillah," ucapnya setelah berhasil memindahkan mamanya dengan ngos-ngosan. "Padahal Isa sudah mau terlambat kerjanya," ucap Nur ketika putrinya membuka pampasnya. "Terlambat sedikit, nggak apa, Ma," jawab Alisa. Nur hanya diam memandang putrinya. Alisa membersihkan bagian belakang mamanya pakai handuk yang sudah diberinya sabun, dan kemudian mengelapnya pakai handuk kecil yang sudah dibasahinya. Setelah selesai membersihkannya, Alisa mengeringkannya dengan handuk dan memakaikan pampas yang baru. Ia kemudian masukkan sampah ke dalam kantong plastik dan memasukkannya ke dalam tempat tong sampah dan mengangkat ember air ke dalam kamar mandi. Alisa mencuci handuk kecil tersebut dan menjemurnya. "Isa berangkat kerja ya, Ma," ucapnya mencium tangan mamanya. Nur memandang putrinya dengan mata yang berkaca-kaca. Nur tidak tahu sampai kapan putrinya akan bekerja seperti ini. Belum lama putrinya pulang ke rumah dan sekarang harus kembali bekerja. Alisa mencium punggung tangan mamanya. "Maafin Isa, Ma. Isa nggak bisa di rumah jagain Mama," ucapnya. Ada rasa bersalah ketika dirinya tidak mampu bagi waktunya untuk berada di sisi mamanya. Nur menggelengkan kepalanya. "Mama nggak apa-apa. Mama cuma takut Isa sakit," ucapnya dan mengusap rambut putrinya. Alisa tersenyum memandang mamanya. "Mama jangan cemas. Isa sangat kuat, Ma," ucapnya. "Nasinya apa nggak Isa bawa?" tanyanya. "Iya, Ma, hampir saja lupa," ucapnya masukkan bawang putih itu ke dalam tasnya. Nur hanya menganggukkan kepalanya tanpa mampu berkata apa-apa saat mendengar ucapan putrinya. Episode 14. Seragam berbeda. Alisa mengendarai motornya dengan kecepatan tinggi. Sudah lewat 30 menit ia terlambat ke tempat kerjanya. Tiba-tiba saja melewah di depannya mengerem secara mendadak, sehingga Alisa tidak bisa mengerem motor yang dikendarainya hingga motornya menabrak melewah tersebut. Prak! Suara terdengar cukup keras saat motornya menabrak mewah di depannya. Wajahnya memucat saat mobil itu berhenti. Kakinya sudah gemetar, air matanya sudah terasa meluncur. Alisa diam dengan tubuh yang teramat kaku karena rasa takut. Bersyukur ia masih bisa mengendalikan keseimbangan tubuhnya sehingga tidak terjatuh. Alisa masih duduk di atas motornya. "Ada apa?" Atar bertanya saat mendengar suara mobilnya yang ditabrak dari belakang. "Cewek yang bawa motor di belakang itu nabrak kita, Pak," ungkap supirnya dengan wajah yang begitu sangat marah. Atar mutar kepalanya dan memandang pengendara motor yang ada di belakang mobilnya. Mata terbuka lebar dengan kening yang berkerut ketika melihat pengendara motor itu orang yang dikenalnya. Tadi baju seragamnya bukan yang ini. Sekarang kenapa udah beda lagi, pikirnya. Memandang gadis yang masih duduk di atas motornya dengan kaca helm yang dinaikkan ke atas. "Pak Jo," ucap Atar memanggil supirnya yang sedang membuka pintu mobilnya. "Ya Pak," jawab Pak Jo. "Jangan diperbesar masalah ini. Beri gadis itu uang," Atar berkata dengan mengeluarkan uang di dalam dompetnya. "Yang salah gadis itu, Pak," jelas Pak Jo yang tidak terima bila harus membayar kerugian. "Gadis itu tidak akan menabrak bila kamu tidak berhenti secara mendadak," ucap Atar. Supir pribadinya itu menundukkan kepala saat mendengar ucapan bosnya. "Berikan gadis itu uang ini dan jangan menambah masalah," Atar mengulang perintahnya. "Baik Pak," ucap John sedikit menundukkan kepalanya
dan membuka pintu mobil. "Maaf Pak, saya tidak sengaja," ucap Alisa ketika melihat pria berbaju setelan hitam keluar dari dalam mobil. "Iya, tidak apa-apa, saya yang salah. Ini uang untuk kerugian yang kamu alami," ucap Joe yang memberikan uang yang ada di tangannya. Alisa diam saat melihat pria itu memberikannya uang. Dengan ragu ia mengambil uang tersebut. "Terima kasih ya Pak." Pria itu menganggukkan kepalanya. "Tapi ini sepertinya sangat banyak." Alisa memegang uang di tangannya. "Iya, tidak apa," ucap pria itu yang kemudian masuk ke dalam mobilnya. Tangannya masih gemetar memegang uang yang diberikan oleh pria tersebut. Dengan cepat dimasukkannya uang itu ke dalam saku celananya. Alisa kembali menjalankan motornya dan membunyikan klakson motornya ketika melewati mobil mewah tersebut. Diparkirkannya motor metik miliknya di halaman parkir coffee shop tempat ia bekerja. Alisa berlari masuk ke dalam coffee shop dan langsung mengisi absen kehadirannya. Alisa mengambil ID pengenalnya yang dikalungkan di lehernya. "Baru datang?" tanya Zaki yang berbisik di telinganya. Alisa menganggukkan kepalanya. "Bisa bersihkan toilet dulu Bang," pamit Alisa yang langsung berlari ke belakang. "Baru datang," ucap Zaki yang berbisik di telinganya. Alisa menganggukkan kepalanya. "Bisa bersihkan toilet dulu Bang," ucapnya yang langsung berlari ke belakang. Zaki hanya diam saat melihat gadis itu pergi meninggalkannya. Pria yang memiliki poster tubuh tinggi itu kemudian melanjutkan membersihkan perlengkapan untuk membuat kopi. Alisa masuk ke dalam kamar mandi dan membersihkan kamar mandi yang ada di dalam coffee shop tersebut. 2 toilet laki-laki dan 2 toilet perempuan yang setiap hari selalu dibersihkannya. Setelah selesai membersihkan seluruh toilet, Alisa duduk di kloset duduk yang ada di toilet perempuan. Kepalanya terasa sangat pusing. Efek tidak tidur sejak semalam. Alisa duduk di atas kloset hingga tertidur. Matanya terbuka lebar ketika seorang mengetuk pintu dengan sangat keras. Dengan cepat gadis itu langsung berdiri. Alisa membuka pintu kamar mandi dan melihat Laura yang berdiri di depan pintu kamar mandi dengan meletakkan tangan di pinggangnya. "Hebat ya, sudah datang terlambat, pakai acara tidur lagi dalam WC," omel Laura. "Maaf Kak, tadi ketiduran," jelas Alisa. "Mau dilaporin?" ucap Laura. Alisa menggelengkan kepalanya. "Jangan Kak, Isa janji nggak bakalan ketiduran lagi," ucapnya. "Itu bagian depan belum kamu bersihin," Laura berkata dengan gaya memerintah. "Iya Kak, Isa langsung ke depan." Alisa sedikit berlari keluar dari dalam kamar mandi. Alisa mengambil sapu dan langsung ke depan. "Biar abang yang nyapu, adik ngepel," ucap Zaki yang mengambil sapu yang ada di tangan Alisa. Alisa tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Ia pergi ke belakang mengambil air dan juga kain pel. Alisa mengepel lantai yang sudah selesai disapu oleh Zaki. Laura yang duduk di meja kasir sejak tadi begitu sangat gusar saat melihat Zaki yang membantu Alisa menyapu. "Dasar gatel," ucapnya. Alisa duduk di kursi belakang setelah semua pekerjaannya selesai. "Ya ampun, Isa lupa. Tadi saya dikasih uang waktu tabrak mobil tadi," ucap Alisa baru teringat dengan uang yang diberikan oleh orang yang tadi ditabrak motornya. Alisa masukkan tangannya ke dalam saku celananya untuk memastikan bahwa uang itu memang benar-benar ada. Alisa tersenyum ketika tangannya menyentuh uang yang ada di dalam saku celananya. Melihat orang itu tidak marah dan tidak meminta ganti rugi saja sudah membuat dirinya merasa senang. Namun ternyata orang itu malah memberikannya uang. "Orang tadi baik banget," ucapnya berjalan menuju toilet perempuan. Alisa masuk ke dalam toilet perempuan dan duduk di atas toilet. Ia mulai mengeluarkan uang dalam saku celananya dan menghitung jumlah uang yang diberikan oleh orang mobil tersebut. Alisa menutup mulutnya ketika melihat nominal yang diberikan orang itu mencapai 2 juta.
Alisa begitu sangat senang karena dia bisa membawa mamanya untuk berobat minggu depan. Ya Allah, rezeki anak solehah. Di saat Isa sudah enggak tahu dapat uang dari mana, tiba-tiba saja ada yang ngasih, ucapnya yang mencium uang tersebut. Setelah lulus SMA, Alisa tidak pernah lagi ikut balap liar karena Ferdi tidak memberikannya izin untuk mengikuti balap liar bila temannya itu tidak ikut dalam balapan liar. Alisa mengantongi uang tersebut dan kembali bekerja. Alisa mengelap meja setelah ditinggalkan oleh pengunjung sambil membawa gelas di tangannya ke belakang. Adik sakit, ucap Zaki memegang tangannya. Enggak bang, jawab Alisa. Zaki memegang keningnya yang memang tidak panas. Adek pucat kali, ucapnya yang memandang wajah gadis tersebut. Mungkin karena enggak tidur dari semalam bang. Semalam di pom rame mobil besar isi minyak, jadi Isa enggak bisa tidur, ucap Alisa. Zaki begitu kaget saat mendengar ucapannya. Prinsipnya cari uang, bukan cari penyakit dek, ucapnya yang menatap kasihan. Alisa hanya sedikit memajukan bibirnya ke depan. Mau gimana lagi bang, udah kondisi, ucapnya. Kalau boleh mengeluh sebenarnya dia juga tidak sanggup menjalani pekerjaan seperti ini. Terkadang tubuhnya terasa remuk, jalan juga sempoyongan, namun dia tetap semangat demi mamanya. Adek tidur aja, biar abang yang gantiin kerjaan adek. Nanti kalau ada yang masuk, abang bersihkan meja, ucap Zaki. Alisa menggelengkan kepalanya. Nanti Kak Laura marah, ucapnya. Abang yang tanggung jawab, ucap Zaki. Beneran bang? Tanya Alisa. Zaki menganggukkan kepalanya. Sudah cepat tidur, mumpung sekarang belum rame, ucapnya. Bang, makasih ya, ucap Alisa yang tersenyum dan kemudian meninggalkan pria yang masih berdiri memandangnya. Alisa mengambil mukenanya yang ada di dalam tas dan langsung menuju ruangan sholat yang ada di atas karena nanti sebentar lagi akan masuk waktu sholat maghrib. Ia masih bisa membawa waktu yang sedikit untuk tidur sejenak sebelum maghrib. Alisa mencuci wajahnya di dalam kamar mandi di pom bensin tempat ia bekerja. Setelah membersihkan wajahnya dan mengeringkan wajahnya dengan handuk kecil, disisirnya rambutnya yang panjang dan diikatnya rambutnya. Alisa memakai bedak tabur dan kemudian sedikit lipstick balm bibirnya agar tidak terlihat begitu sangat pucat. Alisa mengganti baju seragamnya dengan memakai seragam cleaning service. Setelah penampilannya lebih segar, Alisa keluar dari dalam kamar mandi dan berjalan menuju ke parkiran motornya. Sa, mau kerja kemana lagi? Ucap Edo yang memanggilnya. Alisa tersenyum saat mendengar ucapan pria tersebut. Lagi ada job baru bang, bisa dapat kerjaan jadi cleaning service harian, ucapnya yang tersenyum lebar. Kesehatan dijaga sa, ucap Edo sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Iya bang, Isa berangkat dulu, ucapnya yang sudah duduk di atas motornya. Hati-hati sa, ucap Edo yang melambaikan tangannya ketika gadis itu sudah menjalankan motornya. Episode 15. Tidak percaya. Atar duduk di meja kerjanya yang ada di dalam ruangan kerja pribadinya. Ia masih teringat akan gadis yang menabrak mobilnya saat pulang dari kantor. Apa gadis itu memiliki saudara? Ucapnya yang tidak percaya. Rasanya tidak mungkin bila gadis itu bisa bekerja dari pagi hingga malam dengan pekerjaan yang berbeda. Apalagi gadis itu bekerja di kantornya sudah pasti sampai sore. Sepertinya bukan orang yang sama, ucapnya yang mengambil kesimpulan. Bayangan wajah gadis itu masih teringat jelas dalam ingatannya. Wajah pucat, gadis yang menabrak mobilnya, hingga membuat dia tidak tega dan supir pribadinya memarahi gadis yang sudah terlihat begitu sangat ketakutan itu. Saat itu, bila dalam dompetnya ada uang 10 juta,
sudah pasti akan diberikannya semuanya. Namun saat itu, isi dompetnya hanya ada uang 2 juta, sehingga ia memberikan gadis itu semua uang yang ada di dalam dompetnya. Atar hanya meninggalkan uang dolar di dompetnya. Atar senyum-senyum sendiri ketika melihat pembicaraannya dengan Alisa saat makan. Gadis itu begitu sangat lucu dan menggemaskan baginya. Senyum mengembang di bibirnya saat wajah gadis itu melintas di ingatannya. "Nggak mungkin aku suka sama anak kecil," ucapnya menepis perasaannya. Alisa sampai di gedung yang begitu sangat besar, bangunan yang terdiri dari 10 lantai. Sudah 1 minggu dia bekerja di sini. Alisa memakaikan motornya di area parkir yang sangat luas. "Ini kantor sebesar ini untuk apa ya?" ucapnya yang masih berdiri di area parkir. Bahkan kalau boleh jujur, Alisa sangat takut berada di gedung yang besar dan juga sepi seperti saat ini. "Selamat pagi, Bang," ucap Alisa menyapa security yang melintas di depannya. "Sudah datang ya, adik Alisa," ucap security itu dengan sangat ramah. "Iya, Bang," jawabnya. "Kenapa cepat sekali datangnya, Dek? Yang lain belum ada yang datang," ucap security tersebut. "Iya, Bang, Isa sengaja cepat datang, biar bisa cepat selesai kerjanya. Kalau kerjaan cepat selesai, Isa bisa cepat pulang," ucapnya. "Tapi ini belum mulai jam kerja," ucap security yang bernama Bobby. "Iya, nggak apa Bang Bobby, soalnya ada yang perlu Isa urus," ucapnya dengan senyum lebar yang menjadi ciri khas wajahnya. Bila orang yang mengenalnya dengan baik akan merasa sangat sedih saya melihat senyum lebar nan begitu sangat manis itu. Baginya semakin cepat mulai bekerja, maka semakin cepat bisa pulang ke rumahnya. Bila kondisi seperti ini, Alisa hanya akan menitipkan mamanya kepada Ibu Aminah yang tinggal di sebelah rumahnya. Di jam 9 pagi, Alisa akan minta izin langsung ke bos besarnya untuk pulang ke rumah untuk mandikan dan mengganti pampers sang mama. Alisa berjalan masuk ke dalam gedung yang diikuti oleh security di belakangnya. "Kenapa ikut, Bang?" ucapnya membalikkan badannya dan memandang security yang ikut berhenti itu. "Di dalam masih kosong, Dek. Adek pasti takut sendiri. Jadi abang akan temani sampai nanti kalau ada yang sudah datang, abang baru pergi," ucap Bobby. "Makasih ya, Bang. Abang tahu aja kalau Isa sebenarnya takut," ucapnya yang tersenyum pada security yang bertubuh tinggi tersebut. "Iya, Dek," ucapnya. Sesuai perintah dari bos besarnya, pria itu sudah pasti akan menjaga gadis kecil bos besarnya. Pagi ini Alisa sudah mulai bekerja. Alisa membersihkan kaca pintu masuk. Kemudian kaca-kaca besar yang menjadi dinding dibersihkannya dengan pembersih kaca hingga kaca itu benar-benar bersih. Bobby sejak tadi hanya duduk memperhatikan gadis itu bekerja. Gadis itu begitu sangat rajin. Kerjanya juga sangat cepat. "Apa nggak mau melamar di sini, Dek? Abang yakin adek pasti langsung diterima," ucap Bobby. "Isa nggak bisa, Bang. Isa ikut kerja-kerja seperti ini karena Isa belum masuk kuliah, Bang. Isa baru lulus SMA. Isa juga lulus di universitas negeri. Jadi ini kerja sampingan," ucapnya. "Oh, ternyata adik Alisa mahasiswa baru ya," ucap Bobby. "Iya, Bang," jawabnya. "Dek, abang tinggal ya. Itu teman-temannya sudah pada datang," ucap Bobby yang memandang CS berseragam hijau masuk ke dalam kantor tersebut. "Iya, Bang, makasih ya," ucap Alisa ketika pria itu meninggalkannya. Semua security di sana begitu sangat baik dan ramah dengannya. Setelah pagi, Alisa selalu memulai bekerja lebih awal daripada yang lainnya, dan security di sana selalu saja menemaninya secara berganti-gantian. Mereka menjaganya saat belum ada yang datang, sehingga Alisa mengenali semua security yang ada di kantor tersebut. Alisa melanjutkan pekerjaannya mengepel bersama dengan rekan timnya. "Semalam, aku naik lift direktur utama kena tegur," ucap salah seorang pekerja cleaning service yang menjadi tim kelompoknya.
Alisa mengerutkan keningnya saat mendengar ucapan wanita yang berusia 23 tahun tersebut. Kemarin aku juga kena marah. Aku lihat Alisa pakai lift itu bebas, jadi aku ikutan. Gitu ketahuan sama security, aku langsung ditegur, ucap Mina. Alisa diam saat mendengar ucapan teman kerjanya. Sa, kamu kenapa bisa seenak-enaknya pakai lift itu? Ucap Wati yang memandang ke arah lift direktur utama. Waktu Isa pakai lift itu, Isa ketahuan sama security. Saat pintunya lift terbuka, ada security yang berdiri di depan pintu lift. Isa kirain Isa bakalan dimarahin, tapi rupanya security bilang gak apa-apa, kantornya belum beroperasi, ucap Alisa. Kami pakai lift itu karena lihat kamu, ucap Mina. Alisa hanya diam sambil meneruskan pekerjaannya. Saat jam 9 pagi, Alisa pulang ke rumahnya untuk mandikan mamanya. Dia juga akan memakaikan pampers yang baru dan juga memberikan mamanya sarapan. Setelah mengurus mamanya, Alisa baru sarapan. Alisa makan roti dan segelas teh hangat. Gadis itu makan dengan sangat terburu-buru agar bisa secepatnya kembali ke kantor. Nur yang sejak tadi memperhatikan putrinya hanya diam saat melihat cara makan putrinya yang menggigit roti itu sangat besar sehingga mulutnya penuh. Gadis itu mengunyah roti yang ada dalam mulutnya dengan sedikit kesulitan. Makannya pelan-pelan nak, ucap Nur. Alisa tidak bisa menjawab ucapan mamanya. Dia hanya menganggukkan kepalanya dan meminum teh hangat di gelasnya. Ma, Isa kerja dulu ya, ucapnya berlari ke belakang dengan mengangkat gelas di tangannya. Alisa meletakkan gelas bekas tehnya di tumpukan piring kotor. Ma, Isa pergi dulu, ucapnya mencium punggung tangan mamanya. Nur tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dek Alisa makan siangnya, ucap security yang mengantarkan plastik yang berisi box berwarna putih. Isa tiap hari dapat jatah makan siang terus bang, ucapnya yang memandang security yang berdiri sejak di depannya. Rezeki dek, ambil, ucap security yang mengangkat kantong plastik yang cukup besar tersebut. Makasih ya bang, abang mau ambil aja, ucap Alisa. Gak usah dek, jatah makan siang abang sudah ada di posko, ucapnya berjalan meninggalkan gadis tersebut. Alhamdulillah dapat terus makan siangnya, ucap Alisa yang tersenyum lebar.